Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang yang hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ini kebetulan alhamdulillah kita berkumpul di pagi hari ini yang ada tugas mengenai peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi pemetaan atau mengidentifikasi aset-aset yang atau modal-modal yang kita punya di sekolah kita ini. Yang ada 7 modal yang setiap sekolah harus miliki. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua adalah modal politik, yang ketiga adalah modal sosial, yang keempat adalah modal fisik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam adalah modal agama dan budaya, yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, niki setelah kita kelompokkan seperti ini, mungkin peranan pelungguh Pak Haji selaku kepala sekolah, pemimpin di sekolah ini yang sangat berperan modal manusianya, sehingga sekolah kita ini alhamdulillah menjadi satu-satunya sekolah penggerak untuk di Kota Mataram dan telah banyak meraih prestasi-prestasi di bidang-bidang lainnya. Nah, dari hal ini tentunya pelungguh sudah sangat mampu untuk mengelola modal-modal atau aset yang ada, sehingga semua ini bisa menjadi sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita nih. Yang mohon pelungguh untuk menyampaikan sedikit Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya guru penggerak Bapak Arismansa, Pak Ketua Komite, Mami Muhib, Pak Waka, yang saya hormatilah. Dalam mengembangkan sebuah lembaga atau institusi pendidikan seperti sekolah ini, SMP Negeri Mataram, tentu tidak bisa berjalan sendirian seorang kepala sekolah. Tapi kepala sekolah dituntut sebagai seorang manajer harus mampu mengelola berbagai sumber daya yang ada, ya termasuk sumber daya manusia. Kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah sangat penting, baik yang ada di internal sekolah itu sendiri maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, di dalam mengelola SMP Negeri 10 Mataram ini, kami dibantu oleh beberapa orang, tidak hanya seorang, tapi beberapa orang yang meliputi di bidang kurikulum, kemudian di bidang kesiswaan 3 orang, kurikulum 3 orang, kemudian humas 3 orang, dan sarana prasarana 3 orang, dan 1 orang wakil kepala sekolah. Karena saya meyakini bahwa sumber daya manusia yang ada ini bisa sama-sama menggerakkan sekolah ini meraih prestasi. Kemudian juga memberikan pembelajaran kepada rekan-rekan kita, suatu saat nanti kelak diberikan kesempatan untuk memegang amanah sebagai tampuk kepemimpinan menjadi kepala sekolah. Beliau-beliau mempunyai pengalaman yang kuat. Oleh karena itu kami sangat menaruh perhatian kepada sumber daya manusia itu. Kemudian juga meningkatkan kompetensi guru-guru kita melalui workshop, melalui lokakarya dan sebagainya, dalam rangka upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu menjadi guru yang hebat sehingga menunjukkan Indonesia yang kuat. Yang kedua yaitu modal sosial. Memang kita hidup di tengah masyarakat, perlu membangun komunikasi sosial melalui komite, melalui tokoh masyarakat, kemudian kepala lingkungan, semuanya juga kita bangun dalam rangka memajukan sekolah ini, mewujudkan sekolah SMP Negeri 10 Mataram menjadi sekolah yang bersinar. Kemudian juga modal politik, ya. Kita juga mempunyai kapasitas untuk membangun kerjasama lintas sektor, ya, dengan dinas pendidikan, kemudian mewujudkan visi misi kota dari Bapak Wali Kota kita dan daerah sebagai modal politik kita, bagaimana diarahkan sekolah ini. Dan yang ketiga modal fisik, alhamdulillah kita sudah mempunyai gedung yang sangat representatif dan saat itu masih kita kembangkan terus. Bahkan ini saat ini sedang mengembangkan tentang perpustakaan musola, dan itu semuanya fisik-fisik ini kita lengkapi dalam rangka menjamin keamanan sekolah bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan, kita berobsesi mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata yang peduli terhadap lingkungan. Sekolah juga harus membangun kerjasama dengan lingkungan yang ada melalui berbagai aktivitas. Kita aktivitas peduli sosial ketika menjelang hari raya, kemudian buka bersama, kemudian pas Idul Kurban, dan itu kita melibatkan Bapak Kepala Lingkungan. Ini menunjukkan bahwa
kita perlu mendapatkan dukungan dan kita juga berpartisipasi dalam mengelola lingkungan yang ada di sekitar kita dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah itu. Kemudian agama dan budaya, faktor agama dan budaya sangat sangat diperlukan karena apa? Agama sebagai landasan kita sebagai hamba Allah dan budaya kita yang sudah mempunyai nilai-nilai luhur tetap perlu kita kembangkan dan kita terus membenahi infrastruktur yang ada sampai menjadi lengkap ya. Bahkan sekolah kita sudah melibatkan warga sekolah, masyarakat sekolah baik di luar maupun di dalam juga terlibat dalam mengembangkan perluasan musola kita ini. Kemudian finansial, kita memanfaatkan sumber daya finansial yang ada yaitu mulai dana BOS dan alhamdulillah kita juga mendapatkan tambahan BOS kinerja sebagai sekolah penggerak. Ini kita maksimalkan dalam rangka pertama, melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi guru kita, yaitu untuk meningkatkan ya keterampilannya, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Nah itu kita berdayakan finansial yang ada dari pemerintah ini kita lengkapi juga melengkapi masing-masing kelas dengan LCD, kemudian dengan speaker, kemudian memasang WiFi itu dalam rangka memanfaatkan sumber dana finansial kita untuk sebesar-besar peningkatan dalam rangka meningkatkan kompetensi pembelajaran dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk guru-guru kita sehingga impian kita menjadi sekolah yang bersinar, yaitu yang bersih, etos kerja yang tinggi, kemudian religius, sehat, inovatif, nyaman, aman, dan ramah bisa terwujud. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, ampun Pak Haji. Di dana finansial ini kan sebelumnya kita juga karena kemampuan berelasi pelungguh yang sangat baik, kita juga sempat mendapat beberapa kali bantuan dari dana Basda nih Pak Haji.